Raya Ramadan RRI Kupang, berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syahrul SSE, penyuluh Kementerian Agama Kota Kupang. Insyaallah pada saat ini kita akan membahas ayat yang sangat mulia dalam surah Luqman ayat ke-14 tentang wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Wa fisaluhu fi 'amayn. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa RRI Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman ayat 14 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Apa wasiatnya? Ini wasiat yang sangat agung. Wasiat yang kedua setelah wasiat beliau kepada anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang agung ini adalah wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat itu. Wa wassaynal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada hambanya, manusia, biwalidayhi, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa Allah menyebutkan alasannya? Hamalathu ummu, ibunya telah mengandung dia, telah memelihara dia di dalam kandungannya. Wahnan 'ala wahnin, dalam kondisi sakit yang terus bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi 'amain, kemudian alasan yang kedua, ibunya menyapih dia selama 2 tahun. Anishkurli, agar mereka bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaik, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, kepadaku mereka akan kembali. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua saat ini seakan-akan sudah rapuh. Begitu banyak anak yang tega, bahkan memenjarakan kedua orang tuanya hanya karena persoalan dunia. Maka dalam berbakti kepada kedua orang tua, bisa dalam bentuk lisan atau perkataan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk lisan adalah bagaimana seorang anak berupaya untuk mengucapkan kata-kata yang halus. Bahkan Al-Quran melarang untuk mengatakan kata fala taqul lahuma jangan mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan dengan kata-kata yang mulia kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, selain mengucapkan kata-kata yang baik, adalah mendoakan kedua orang tua kita. Sering-sering kita mengucapkan Rabbighfirli wali walidai warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku sejak aku kecil. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua posisinya pada level yang kedua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berbakti dalam bentuk perbuatan. Bagaimana seorang anak untuk selalu berupaya taat kepada apa yang dititahkan oleh kedua orang tuanya, selama perintah itu tidak melarang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak wajib untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, keberkahan hidupnya akan dia peroleh, dan kemanapun dan dimanapun dia akan selalu mendapatkan naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ridho Allah fi ridhol walidain
wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, sebagaimana kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka mereka akan senang kepada anaknya yang suka berbakti kepada orang tuanya. Dengan demikian, Allah pun ridho kepada mereka. Di bulan yang mulia ini, kita dilatih untuk menggembleng diri kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.